Nah, oke, di video sebelumnya kita sudah bagikan bagaimana caranya mengetahui sebuah dinamo itu kondisinya rusak atau bagus. Nah, kita temukan satu buah dinamo ini kondisinya rusak, dan ini adalah dinamo mesin cuci satu tabung merek Sanken Sakura series. Nah, untuk memperbaikinya, langkah awal kalian bisa lepaskan 4 buah pengikat di sini. Jadi ini diikat dengan seperti paku seperti ini ya. Jadi ini kalian buka dulu. Nah, cara membukanya kalian bisa kalian bisa gunakan obeng bekas atau paku juga bisa. Nah, kemudian kalian lepaskan 4 buah pengikatnya seperti ini. Ini sudah kita lepaskan, kemudian kita angkat cover penutupnya. Terserah, kalian bisa angkat atas dulu atau bawah dulu. Jika susah kalian bisa ketok-ketok. Nah, ini kita lepaskan yang bagian bawah dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini rotornya juga langsung keluar dia. Nah, rotor ini bagusnya punya Sanken Sakura series satu tabung ini, dia menggunakan 2 buah bearing ya. Jadi ada double bearing atas bawah, ini rotornya ada bearingnya. Jadi ini putarannya lebih lancar ya, lebih lancar jika dibandingkan yang model ball bearing itu yang bulat. Nah, supaya nanti posisinya seperti sedia kala, nah kita tandai dulu dengan menggunakan tip X seperti ini. Jadi nanti dibongkar seperti itu, kita masukkan pun juga seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita lepaskan semua covernya. Nah, ini cover bawah sudah kita lepaskan, tinggal cover atas. Nah, ini adalah bagian lilitan. Jadi kita cek di sini lilitannya seperti apa. Nah, ini sebetulnya untuk memperbaiki lilitan seperti ini tidak harus selalu disepul ulang ya. Nanti kita cek dulu. Nah, kita lepaskan dulu covernya ini, kita tokok sedikit, kemudian kita lepaskan cover bagian atas. Nah, dengan demikian semua cover sudah kita lepaskan. Ini adalah lilitan dinamo mesin cuci satu tabung merek Sanken. Nah, untuk menganalisa kerusakan seperti ini, jadi untuk kerusakan sepul itu kerusakannya ada beberapa macam. Ada yang terbakar, ada yang putus, ada yang dia tidak nyambung. Nah, kita cek secara fisik dulu. Kalau memang secara fisik itu tidak ada terbakar, artinya hangus seperti itu. Nah, kita akan fokus di bagian penyambungan, titik-titik penyambungan, ataupun juga nanti kita cek juga ada satu komponen di dalam lilitan ini, nanti kita akan tunjukkan. Kita lepaskan dulu pengikatnya ini. Jadi setelah secara fisik kita cek, kemudian kita perhatikan tidak ada yang terbakar. Nah, kita akan fokus di titik-titik penyambungan. Di mana titik-titik penyambungan? Nah, penyambungan antara lilitan ke kabel itu mesti kita cek. Kadang-kadang di titik seperti itu yang rawan. Kena goyang dikit dia putus sehingga dinamonya mati kan. Nah, kita buka, kita lepaskan dulu semua pengikatnya ini. Nanti kita akan cek di bagian kabel ini. Nah, di sini sudah kita lepaskan kabelnya, sampai di sini saja, tidak perlu kita lepaskan semuanya. Nah, ini kan ada 3 buah kabel ya, 3 buah kabel yang menuju ke nanti ke kapasitor 2, kemudian ke listrik PLN 1. Nah, jadi di sini ada 3 titik penyambungan. Nah, titik-titik penyambungan di sini itu dia rawan putus, rawan korosi, sehingga apalagi untuk yang lilitan jenis aluminium itu biasanya gampang korosi dan dia mudah putus ya. Nah, selain itu lilitan ini dia juga dilengkapi satu buah komponen. Nah, ini komponennya yang akan saya tunjukkan. Nah, ini adalah thermofuse atau thermal fuse. Orang menyebutnya ini adalah Ini adalah pengaman ya, pengaman dari panas tinggi. Jadi dinamo itu kan kalau berputar, apalagi nanti dia membawa beban berat, itu kan lama-kelamaan dia akan panas ya. Nah, panasnya itu dibatasi. Panasnya itu tidak boleh lebih dari 135
derajat. Kalau lebih dari 135 derajat, komponen ini akan memutuskan dirinya sendiri atau terbakar, atau seperti itu cara kerjanya. Ketika suhunya melebihi 135 derajat, dia akan rusak sehingga lilitan di dalam motor itu tetap aman, tidak sampai terbakar. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari thermofuse atau thermal fuse. Nah, orang mengenalnya seperti itu. Thermal fuse ini ada di beberapa komponen seperti di dinamo, kemudian ada di rice cooker, kemudian dia ada juga di setrika. Nah, itu biasanya pakai thermal fuse atau thermofuse. Nah, cuman bentuknya beda-beda. Di kipas angin itu juga ada. Cuman kalau untuk yang spin saya belum pernah menemukan. Untuk thermofuse-nya ya, yang daerah spin ini saya belum pernah ketemu. Tapi untuk yang dinamo wash ini biasanya selalu pakai untuk dinamo-dinamo yang besar seperti ini. Nah, ini kita lepaskan dulu. Kita akan ukur bagian thermal fuse ini apakah dia connect atau tidak. Kemudian kita akan sambung, akan kita cek kabel-kabel ini apakah dia nyambung atau tidak. Nah, kita bisa gunakan multimeter digital untuk mengetahui thermal fuse atau thermofuse ini kondisinya bagus atau tidak. Jadi langkah awal kita cek di bagian titik-titik penyambungan ini ya, terutama di bagian thermal fuse ini. Nah, caranya seperti apa? Kita putar selektor ke bagian buzzer. Buzzer itu kalau kita hubungkan probe hitam dan probe merah itu dia berbunyi ya, pip seperti itu. Nah, kemudian kita hubungkan satu probe ke kabel yang satu, kemudian di probe yang satu lagi di kaki satunya lagi. Jadi seperti ini. Ini kan ada dua kaki, kita hubungkan masing-masing seperti ini. Nah, ini thermofuse itu dia sama seperti sekring. Kalau kita ukur ya, dia harus buzzer, dia harus berbunyi. Jadi kalau dia tidak berbunyi seperti ini kan, tidak ada respon sama sekali. Ini artinya thermal fuse-nya putus. Jadi kalau putus dia otomatis listrik itu tidak masuk ke dalam kumparan sehingga ini tidak bisa berputar motornya. Nah, ini sudah ketemu satu masalah. Jadi masalahnya ini kalau kita cek kabelnya ini kan nyambung nih. Ini yang ke satu lagi ini nyambung, jadi kabel ini tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah ini thermal fuse-nya ini rusak. Nanti kita akan coba ganti. Nah, setelah tahu masalahnya, jadi ini sudah kita lepaskan. Ini adalah thermofuse. Nah, awalnya dia terhubung ke sini. Jadi penghubung antara kawat dan kabel itu dipasang satu buah thermofuse seperti ini. Ini adalah sekring pengaman panas. Di sini ada nilainya ya, ada body markingnya. Ini 135 derajat Celcius. Kalian usahakan beli dengan ukuran yang sama. Di pasaran itu banyak. Jika kalian kesulitan, kalian bisa beli di online shop. Nah, kebetulan di sini itu ada yang jual. Jadi saya kalau beli saya lebihkan, selalu saya lebihkan. Ini saya beli dua dengan ukuran yang sama. Nanti kita langsung pasang saja ke sini. Untuk proses pemasangannya jangan kalian solder ya, kalau bisa kalian cepit. Nah, jadi jangan disolder, kalau bisa dicepit. Jadi gunakan sekun ya. Nah, supaya lebih aman ini kita pasang selongsong anti panas seperti ini ya. Kemudian kita pasang pada bagian lilitan. Nah, setelah kalian pasang komponennya, kalian ikat kembali, kalian rapikan seperti sedia kala seperti ini. Kemudian nanti kita akan kasih varnish atau sirlak ya. Untuk proses sirlak nanti kita akan bahas di video berikutnya. Nah, ini usahakan rapi. Nah, seperti sedia kala ya, rapi, kemudian kalian ikat seperti ini. Nah, sebelum kita pasang sirlak, ini kita ukur tahanannya terlebih dahulu. Untuk mesin cuci itu tahanan kiri dan kanan itu sama. Ini ketemu 35,3 untuk kabel yang satu. Kemudian kabel satu lagi 35,1. Beda sedikit tidak masalah. Kemudian tahanan yang paling besar ini nanti ke kapasitor. Dan dia tahanannya sudah stabil ya. Ini artinya sudah oke dan bisa kita coba. Nah, ini kita akan uji coba ya. Kita tandai supaya kelihatan putaran motornya. Jadi setelah kalian ukur tadi, kemudian kita pasang sirlak,
kita posisikan seperti sedia kala. Langkah berikutnya kita tes dengan listrik PLN. Nah, ini kita colokkan, dia menyala, putarannya ke kiri. Nah, kita akan coba balikkan putarannya ke kanan. Kita pindahkan kabelnya. Kita langsung colokkan seperti ini. Nah, ini kiri dan kanan berputar dengan normal.